Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dwi Lenisi. Di sini saya akan mengerjakan UTS sistem tersebar, di mana ada soalnya, yaitu tunggu ya, kita cari dulu soalnya. Ternyata soalnya ada di handphone, jadi saya bacakan aja. Oke, yang pertama itu buat kode program tipe threads minimal 1000 baris buatan sendiri tanpa kopas internet, insya Allah. Kemudian yang kedua, buatlah kode program tipe proses minimal 1000 baris buatan sendiri tanpa kopas di internet. Kemudian yang ketiga, kode program di push di GitHub dan presentasikan di YouTube. Link YouTube dikumpulkan ke dosen melalui grup web. Nah, sekarang saya mau mempresentasikannya. Jadi, di sini saya sudah buat kode program threads. Nah, yang pertama itu kita kasih tahu threads itu apa sih. Threads ini adalah modul dasar dari threading pada Python. Thread itu tercipta dengan membuat objek dari kelas threading .thread. Nah, biasanya kita itu membuat subclass dari kelas thread, sehingga semua kemampuan dari kelas thread itu dapat digunakan oleh subclassnya. Nah, semua kode yang akan dijalankan sebagai thread dimasukkan ke dalam method run. Method run ini merupakan metode yang override dari kelas thread. Terus, thread pada method run akan dijalankan dengan memanggil method start yang ada di dalam kelas thread. Kemudian, caller akan mengeksekusi thread yang dijalankan. Nah, jika thread sudah berjalan dan kita menjalankan kembali, maka start method akan mengeluarkan assertion error exception. Gitu. Jadi di sini saya membuat kode program untuk di sini saya membuat kode program untuk mengkalkulasikan data dari data training dan data test dengan memasukkan nomor baris dan kolom, kemudian memasukkan nomor threads yang diinginkan, dan mengkalkulasi kedekatan dari indeks matriks tersebut. Nah, yang pertama kita harus mengimport library yang dibutuhkan. Yang pertama itu thread, kemudian math, numpy, times, dan threading. Nah, kemudian di sini kita memasukkan data training dan data testnya. Kemudian list distance, kedekatan datanya, kemudian class indexnya kita isi non, kemudian matrix dimension row dan kolomnya non, kemudian quotient similarity indexnya 0, kemudian num of thread-nya juga 0. Nah, di sini final minimum distance and index, jadi
angka minimum dari jarak dan indeksnya itu di set seperti ini. Kemudian kita membuat fungsi input. Nah, input di sini itu untuk memasukkan nanti nomor barisnya, kemudian nomor kolomnya, dan nomor treatsnya. Setelah itu kita buat fungsi generate matrix untuk menggenerate dari inputan yang tadi sudah kita buat. Nah, setelah itu kita membuat fungsi kalkulasi KNN paralel. Nah, itu untuk kedekatan atau kedekatan si data dengan indeks yang ada. Nah, kemudian di sini kita membuat fungsi treat-nya dan kita munculkan hasilnya. Jika di running maka akan seperti ini. Nah, jadi pada bagian konsolnya kan memberikan perintah memasukkan nomor baris n. Misalkan kita masukkan 3, kemudian kolomnya 4, treatsnya treats pertama. Nah, di sini dia akan mengkalkulasikan. Jadi pada baris 3 kolom 4 dan treat pertama itu menghasilkan segini, dan poin ini itu dekat pada indeks pertama. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk mengambil poin ini adalah 0,0 second. Itu untuk program yang pertama. Kemudian untuk program yang kedua, yaitu di sini kita akan mengacak dari lampu lalu lintas kendaraan. Di sini kita akan menghitung waktunya dari kemunculan si lampu kendaraan tersebut. Nah, ini kita running aja. Kalau di running hasilnya akan seperti ini. Nah, dia akan terus bergerak karena dia bakal menginikan lampu kendaraan. Nah, untuk yang ke bawah sama aja kayak yang pertama sama yang kedua, itu dia bakalan ngitung waktunya sama ngacak atau ngebikin random. Ya, sekian dari saya, mohon maaf apabila kurang jelas dan nggak ngerti, karena saya juga nggak ngerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Nah, kemudian di sini diminta kode programnya itu 1000 baris dari treat dan 1000 baris dari proses. Nah, ini saya mau nunjukin ya. Nah, ini udah 1000 baris. Kemudian untuk prosesnya juga sudah 1000 baris. Nah, untuk di push di GitHub, mungkin nanti saya push di GitHub. Dan untuk videonya sendiri akan saya upload ke YouTube. Jangan lupa ditonton.